Saya Billy Gun dan Mas Andi F. Noya. Katanya sampai jam 12 malam. Siapa yang tadi ngomong tadi ya? Siapa itu tadi yang ngomong? Siapa yang ngomong? Kita berdua yang ngomong. Kita kalau ngalor ngidul sampai jam 12 sih bisa-bisa aja. Siap nggak yorsnya ya? Enggak sih, ya pasti. Pasti nggak sih. Yaudah kita udahin nanti segmennya. Oke, dari ada banyak banget pertanyaan yang masuk di SMS maupun Twitter maupun di Facebook. Tapi hanya akan beberapa yang saya bisa bacakan. Maaf banget. Yang pertama dari Tamara Ismiyanti Palupi. Dia nanya, Mas Andi siapa mentornya? Punya mentor nggak? Iya, saya beruntung ketemu orang-orang hebat ya. Pertama saya ketemu itu namanya Pak Rahman Toleng, orang pertama dulu yang memberi kepercayaan saya untuk menulis. Pada saat itu saya masih reporter tapi dikasih bahan-bahan untuk menjadi tulisan. Kemudian kedua saya mendapat mentor yang juga hebat, yaitu mantan wartawan Tempo, Pak Amir Daud, yang jadi pemimpin redaksi Business Indonesia. Dan saya menggali ilmu lobby itu dari namanya Fikri Jufri, wartawan senior majalah Tempo. Dan satu lagi adalah mentor terakhir saya ini namanya Surya Paloh. Apapun cerita dengan gayanya, Surya Paloh itu mengajarkan saya sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin. Nah, jadi saya itu diajarkan untuk tidak cepat putus asa ketika kita menghadapi persoalan, karena pasti ada jalan. Nah, itu saya belajar dari Surya Paloh. Oke, jadi mentornya 3 ya. Jadi yours, 4, sorry. Nah, jadi yours kalau mau sukses harus punya mentor yang banyak. Jangan belaga sok tahu dan semua udah tahu ya. Dulu nilai-nilai itu berbeda. Kita menganut prinsip Jepang, manajemen Jepang, di mana loyalis itu adalah orang yang berada di satu tempat sampai dia mati. Oke. Dan itu harganya tinggi sekali. Yeah. Saya waktu itu cepat sekali berpindah-pindah, sehingga dianggap bahwa saya lebih pada prinsip Amerika. Dan itu dulu dikecam, karena dianggap tidak loyal, cepat berpindah-pindah. Tapi ada positif, ada negatifnya masing-masing. Tapi saya menganggap positifnya adalah saya belajar dari banyak orang sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Oke. Alright, nah ini pertanyaan kedua dari Condro Suro Miyarso. Dia nanya, pernah nggak Bang Andi dalam hidupnya dapat suatu cobaan yang berat dan gimana cara bertahan dan memotivasi diri saat itu? Kalau dalam karir ya, kalau dalam urusan pribadi ya banyak juga. Kita juga, tapi mungkin kita nanyanya ke karir aja. Kalau pribadi saya 44 kali ditolak oleh wanita yang dulu saya sampaikan. Makanya saya bilang ke karir aja. Udah ditekesin loh, ke karir aja kita ngobrol. Curcol boleh dong. Ya udah. Kan ditolak 44 kali. Ya udah, oke. Nah, sekarang supaya mereka yang menolak saya dulu mendengarkan acara ini dan menyesal kenapa nolak saya dulu. Satu orang atau banyak? Oke, nah sekarang ke karir. Karir ya. Politicking saya paling benci sebenarnya, tapi itu tetap ada di dalam office politicking maksud saya. Jadi banyak orang yang menghabiskan energi saya untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu, intrik-intrik dan seterusnya. Saya pernah alami betul-betul, saya dijegal sedemikian rupa, saya jatuh, dan masalahnya bos saya percaya pada yang menjegal. Sempat saya bilang persetan lah, saya keluar dari dunia ini. Tapi untung istri saya bilang, kamu punya kemampuan, kamu punya keterampilan, kamu termasuk orang yang dianggap bijak oleh istri saya. Jadi istri saya membesarkan hati saya. Biasanya justru orang-orang semacam kamu inilah yang akan bertahan. Dan memang akhirnya waktu menentukan orang yang selama ini politicking di office itu malah tersingkir. Kemudian saya sampai saat ini ya seperti sekarang. Oke. Pertanyaan terakhir dari Twitter dari Jamaluddin Abdullah, singkat aja Mas Andi. Bang Andi, apa yang paling Anda ingin lakukan tapi belum terwujud saat ini? Hampir semua hal yang saya inginkan, yaitu termasuk mendirikan foundation ya, untuk membantu orang-orang yang dulu sama seperti saya, karena saya pernah merasa di bawah ya, dalam tanda kutip, secara ekonomi, secara finansial. Kemudian ada dendam saya sekarang itu bagaimana dengan segala apa yang saya miliki, termasuk memanfaatkan program Kick Andy ya, dan semua kemampuan saya ingin membantu banyak orang, dan itu sebenarnya sudah terwujud walaupun tidak sebesar yang saya inginkan. Jadi kedepannya nanti gimana? Kedepannya saya membayangkan satu hari nanti saya baik pribadi maupun secara kelembagaan di Metro TV atau di VKND, saya memiliki satu foundation sendiri yang punya basis yang kuat secara finansial. Kemudian kami melakukan sebuah gerakan besar yang sama seperti yang kami lakukan sekarang untuk kaki palsu misalnya, 1000 kaki palsu gratis. Kemudian kami membagikan buku-buku untuk sekolah-sekolah miskin. Nah, ini yang diperbesar. Banyak orang bilang, kenapa harus Anda yang melakukan? Kan pemerintah kita ada, pemerintah yang harusnya berkewajiban. Saya bilang lupakan itu. Kalau kita hanya mengeluh, berkeluh kesah, hanya menyalahkan pemerintah, itu hanya kita frustrasi sendiri. Biarkan pemerintah dengan urusannya,
apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun kita lakukan. Setuju, luar biasa. Alright, Yoris, cuma 3 pertanyaan dari saya nggak tahu berapa ratus yang masuk pada malam. 4.000 4.000 ya, 4.000, 400.000 berarti. Oh, 400.000 yang masuk ya. Alright, sebelum sebentar lagi Mas Andi akan memberikan top words ya atau wejangan buat Yoris di seluruh Indonesia. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu 2 pemenang. Yang pertama adalah Tamara. Congratulations Tamara mendapatkan CK Glasses dari Optic Says, dan Condro Suro yang mendapatkan buku yang mantap ya. Ini bukunya kebetulan lagi saya tarik dari pilihan, jadi langka. Pertanyaannya berapa tadi? 2. Oh, 2 aja ya? 2 aja. Kalau ada 3, saya yang kasih buku. Oh itu tadi, satu lagi, Jamaluddin Abdullah. Iya, dapat buku dari saya lah. Buku apa? Buku apa aja, buku tulis pun kita kasih. Alright, congratulations buat kalian bertiga. Nah sekarang dapat. Mas Andi, top words dari seorang Andi Noya, silakan. Iya, banyak anak-anak muda yang terjebak bahwa berkarir itu hanya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang sudah mapan. Saya menemukan anak-anak muda yang punya cara pikir yang berbeda, yaitu mereka sejak awal, sejak di bangku kuliah, sudah mulai merintis usaha, dan kemudian dia melanjutkan, bahkan ijazahnya pun tidak dia pakai untuk melanjutkan usahanya, karena tidak ada kaitan dengan keterampilan yang dia pelajarin atau ilmu yang dia pelajarin. Jadi saya pribadi lebih suka anak-anak muda yang keluar dari kotaknya, cara berpikirnya out of the box, bahwa berkarir tidak harus selalu menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Ciptakan usahamu sendiri, ciptakan masa depanmu sendiri. Jatuh bangun bisa kita pelajari dari berbagai kisah orang-orang sukses yang mulai usahanya dari muda. Jadi saya percaya kalau sejak muda kita sudah mulai merintis sebuah usaha yang kita suka, yang kita cintai, urusan sukses tinggal tunggu waktu. Alright, Yoris, itu top words dari seorang Andi Noya. Nah, saya mau memberikan beberapa informasi ya. Akan ada Young on Top Seminar tanggal 28 Januari 2012. Pembicaranya ada Ligwina Hananto, Melanie Subono, Calvin Kizana, Hedi Setiono, dan saya sendiri. Info lengkapnya ada di www.youngontop.com atau follow di @youngontop Twitternya ya. Dan yang mau bertanya ke saya bisa di www.billybun.com atau follow my Twitter di @billybun. Dan baca tulisan-tulisan saya di website yang tadi saya bilang di billybun.com atau di kickandy.com. Saya juga friends-nya Mas Andi nih di... Iya dong, sebaiknya lewat kickandy.com aja. Alright, baca tulisan saya di kickandy.com dan di Kaskus ya, di kc.kaskus.us. So at this point, saya mau bilang thank you Mas Andi udah mau berbagi sama-sama, di perdananya yang Top Sino Radio. Iya, terima kasih untuk mengajak saya mengukir sebuah sejarah baru yang on top. Alright, thank you so much. Dan pada saat ini saya mau bilang thank you untuk Optic Says, Kaskus, dan Jim Publishing. Until next week, ladies, Yoris, be inspired, make it happen.